Pertanyaan, Kak mau nanya, lagi pacaran serius setahun, kemudian tahu pasangan kita udah pernah berhubungan dengan mantannya. Apa yang baiknya dilakukan? Sebelum ke saya, Pastor Jo dulu lah. Gimana itu Pastor Jo? Ya, Gini Pastor Jo, tiba-tiba kita ya, tahu ya. bahwa pacar kita ternyata udah pernah berhubungan. Ini berhubungan apa? Hmm. Berhubungan main game sama-sama atau hubungan apa? Maaf. Kira-kira menurut Pastor Jo gimana? Ya, begini. Makanya gini, Hmm. jangan pacaran atau bangun hubungan dengan seseorang kalau kamu nggak dewasa. Artinya Setuju. nggak dewasa begini. Bagi saya anak-anak itu selalu suka protes, suka Hmm. ini, Hmm. suka ini terlalu banyak. Dan dia coba cari yang sempurna, sementara dia sendiri nggak sempurna. Jadi maksud Hmm. saya, Hmm. kalau kalau dia dari Tuhan, kalau dia dari Tuhan atau kamu dari Tuhan, harusnya gini, harusnya kita terima dong masa lalu dia. Oke. Karena setiap orang tidak pengen punya masa lalu buruk. Gak ada orang cita-citamu apa? Pengen punya masa lalu buruk. Gak ada dong. Hmm. Apalagi Betul. kita sebagai orang percaya, pengikut Hmm. Yesus, percaya di Tuhan, terus kita lihat Hmm. orang seperti itu, kita nggak berhak menghakimi masa lalu seseorang. Nah, Hmm. kalau kita Hmm. baik, kalau kita baik, harusnya Hmm. kita bawa dia ke masa depan. Hmm. Kita bawa ke masa depan dengan menghakimi masa lalunya. Nah, bagi saya, laki-laki kesatria, dewasa, bertanggung jawab, dan menghormati masa lalu seseorang. Cuma banyak orang gini ya. Cuma kadang lihat banyak orang gini ya. Banyak orang nggak bisa. Banyak orang menerima orangnya, tapi nggak mau menerima masa lalunya. Padahal kan begini, masa lalu dan orang itu kan satu paket. Yes. Yang penting begini, itu masa lalu, bukan masa sekarang. Artinya kalau masa sekarang ya dia nggak mau berubah. Kalau buat saya, kita nggak lebih bener kok dari orang lain. Coba, sekarang siapa yang nggak punya masa lalu buruk? Semua kita sama. Ya kan? Dan lagian gini. Dan lagian kalau menurut Tuhan Yesus, gini. Menurut Tuhan Yesus, dosa itu apa sih? Saudara, teman-teman, kalau ngomongin tentang dosa ya, dosa itu jangan selalu identik gini. Dosa itu berzina, Kak. Berzina itu apa? Berzina itu melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kalau buat Tuhan Yesus, berzina itu bukan hanya itu. Berzina itu bukan hanya ketika kita melakukan hubungan badan seperti suami istri. Kalau menurut Tuhan Yesus, berzina itu gini, kamu tidak melakukan hubungan badan suami istri selayaknya belum menikah. Tapi kalau kamu ngelihat lawan jenismu, kepalamu juga, maaf ya, otakmu ngeres. Buat Yesus, kamu itu sudah sama dengan berzina. Jadi gini, nggak ada satupun kita ini yang sempurna. Jadi kalau kamu nggak siap dengan masa lalunya seseorang, ya nggak usah bangun hubungan. Kenapa? Karena semua orang punya masa lalu. Yes. Apalagi Yes. masa lalunya serem. Kalau masa lalu itu terus kamu korek terus, kalau masa lalu tetap kamu omongin, mau menikah pun, justru dari masa lalu itu bisa jadi pemicu untuk rumah tanggamu bubar dan berantakan. Apalagi gini, sudah punya masa lalu, tapi nggak mikirin masa depan. Tapi yang dipikirin masa lalu terus. Masa lalu itu nggak akan kembali. Dan masa depan itu yang akan kita raih. Masa lalu udah nggak bisa kita raih. Bener kan? Kan masa Bagi lalu saya, udah kejadian gitu loh. bagi saya bagi saya begini, laki-laki kesatria itu menerima di lapang dada masa lalu si perempuan, Setuju. dan Setuju. wanita sejati menerima masa lalu si pria, karena Setuju memang banget. tidak seorang pun yang sempurna dan setiap orang punya masa lalu. Dan Setuju ingat, banget. Setuju. kita bawa kasih dalam hidup ini. Apa yang Ya. kita bangun? Dasarnya kasih atau standar? Kalau kita bilang harus yang kudus, yang terbaik, harus begini, berarti yang kita kejar adalah standar, bukan maunya Tuhan. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba bilang dia jodohmu? Wah, kamu tidak hidup dong seperti apa yang Tuhan mau. Jadi bagi Betul. saya tidak ada yang sempurna,
Setiap orang punya masa lalu, laki-laki Betul. kesatria menerima masa lalu pasangannya, wanita terbaik Hmm. menerima pasangannya, dan hidup karena kasih. Itu saja. Justru Itu gini. aja. Justru kalau buat saya itu kita perlu ngomongin tentang masa lalu kita ke pasangan kita. Yes. Kenapa? Kenapa penting untuk kita ngomongin tentang masa lalu kita? Makanya buat saya hubungan yang paling benar itu bukan hubungan saling percaya, tapi hubungan Ya. saling terbuka. Nah, Hmm. terbukalah dengan masa lalumu. Artinya apa? Ketika kamu cerita tentang masa lalumu, maka pasanganmu akan ngerti apa yang mesti dia lakukan atas hidupmu. Jangan ditutup-tutupin. Nah, banyak orang menutupi masa lalu. Akibatnya begitu sudah jadian, sudah pacaran, apalagi menikah, masa lalunya kebongkar, istri atau suaminya nggak siap. Begitu nggak siap, terus kemudian pertengkaran terjadi. Pertengkaran terjadi, perceraian terjadi. Makanya buat saya, lebih baik ngomongin tentang masa lalu. Justru masa lalu, ketika masa lalu diomongkan, maka sesama laki-laki dan perempuan akan semakin tahu gitu loh. Oh, ternyata pasanganku punya masa lalu yang di sini, punya kelemahan di sini. Oh, pasanganku punya kelemahan di sini. Jadi tugasku adalah menolong dia di bagian ini. Tugasnya dia adalah menolong aku di bagian ini. Dan begini, paling penting kalau lagi pacaran ataupun pernikahan, jangan pernah berupaya untuk ganti orang, ganti pasangan. Makanya kalau kamu belum siap pacaran sama dia, jangan dijadiin pacar dulu, jadiin temen. Banyak orang gini, Jo. Banyak orang ketika mereka pacaran, mereka lihat pasangannya tidak sesuai yang dia inginkan, mereka ganti. Ya udah, aku ganti cowok ini, aku ganti cewek ini. Begitu jadian sama cewek ini, ternyata cewek ini punya kelemahan, punya kekurangan, ganti lagi cewek ini. Ternyata sama cowok ini punya kelemahan, ganti cowok ini. Gini, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang membawa perubahan. Setidaknya begini, ketika kamu punya pasangan, setidaknya kehadiranmu adalah untuk merubah dia. Toh kalau pada akhirnya dia tidak Tuhan kirimkan buat kamu, setidaknya dia sudah menjadi pasangan yang tepat buat pasangannya kelak. Jadi kehadiranmu adalah untuk mempersiapkan dia. Mungkin mempersiapkan dia bukan untuk kamu, tapi setidaknya untuk orang lain. Nah, itu paling penting. Nah, kemudian begini, bagi saya, kalau dia dari Tuhan, pasti dia menerima masa lalu. Betul. Tapi kalau dia sudah kasih statement, saya nggak bisa terima masa lalu dia. Saya nggak terima masa lalu dia. Maka saya pastikan, jangan paksakan hubungan yang tidak menerima masa lalumu, karena pasti bukan dari Tuhan. Setuju. Jangan paksakan. Kalau dia dari Tuhan, pasti menerima masa lalu. Pasti. Setuju. Dan menghormati, dan terakhir bawa kamu ke masa depan. Begitu kira-kira. Betul. Karena perjalanan hidup itu ada 3 tahap. Yang pertama masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi kita mesti belajar nih 3 hal. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, kita itu ketika kita menjalin hubungan, maka kita ada di masa sekarang. Tapi ingat, masa sekarang itu ada di tengah-tengah. Masa sekarang itu masa penentuan. Masa penentuan di mana sudah dilewati, namanya masa lalu, dan masa depan. Nah, kalau kita mencintai seseorang, semua orang itu punya 3 paket. Jadi saya, Pastor Joe juga punya 3 paket. Saya dan Pastor Joe punya masa lalu, saya sama Pastor Joe punya masa sekarang, seperti kita live sekarang adalah masa sekarang, dan saya sama Pastor Joe, kita akan punya masa depan. Nah, ini masa depan kita masih belum tahu nih masa depan. Contoh nanti, masa depan saya adalah saya akan menikah. Mungkin Pastor Joe masa depan saya ternyata saya nggak menikah, tapi saya memberikan hidup saya sepenuhnya untuk saya single gitu. Kan kita nggak ada yang tahu ya kira-kira. Nah, jadi masing-masing orang itu punya 3 paket, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kalau teman-teman nggak mau menerima masa lalunya, berarti teman-teman itu tidak mau menerima sesuatu yang utuh dari Tuhan. Jadi gini loh, Tuhan itu menciptakan manusia. Waktu manusia itu ada 3, waktu lalu, waktu sekarang, waktu ke depan.
Masa manusia, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Nah, kalau kita nggak bisa menerima masa lalu, sederhana, kita berarti nggak bisa menerima Tuhan sebenarnya. Dan lagian gini, Tuhan itu nerima kita juga, kita bobrok juga kok. Makanya bersyukur laki-laki dan perempuan, kalau kamu ketemu cowok atau cewek yang nggak bisa menerima masa lalumu, kamu mesti bersyukur. Artinya matamu terbuka bahwa dia nggak terbaik buat kamu, dia nggak layak buat kamu. Buka mata. Buka mata. Nah, kemudian gini, Son. Fit. Saya banyak ketemu orang, dia kaya, pelajar, cantik, tapi sampai umur 35, 37, 40 nggak nikah-nikah. Karena dapatin pendidikan dia, kecantikan dia, kekayaan dia buat standar yang sangat tinggi. Jadi dia punya kriteria A, kriteria B, kriteria C. Kalau salah satu ini tidak dipenuhi, nah dia oke. Nah bahayanya kriteria yang dia bukan atas kebenaran firman, tapi keinginan mata. Maunya ganteng, maunya cantik, maunya kaya, maunya terpandang, maunya tingginya segini, segala macam. Nah, terakhir gak nikah. Nah, saya selalu bilang begini, sebenarnya jodoh kita nggak jauh-jauh, ya, nggak jauh-jauh. Kita di Indonesia tiba-tiba, oh dari Brasil, oh dari Afrika, enggak. Sebenarnya jodoh kita ada di sekitar kita loh, ada di sekitar kita, tapi kita matanya karena kriteria yang kita buat mesti begini, mesti begini. Dan kita nggak ngerti Tuhan. Sorry ya. Yang betul. Jadi lajang lapuk nanti. Jadi sorry. Jadi tua tapi nggak menikah. Pakai kriteria Tuhan, standar firman, dan saya percaya sudah disediakan Tuhan sebenarnya. Buka mata. Gitu kira-kira. Setuju. Iya, makanya begini ya, yang membuat jodoh kita jauh itu sebenarnya bukan Tuhan. Karena Tuhan itu gini, karena Tuhan itu menempatkan pasangan yang terbaik buat kita, bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Makanya begini ya, teman-teman kalau ngalamin putus nggak usah bersedih. Karena mungkin Tuhan izinkan kita itu putus kehilangan yang baik demi kita dapat yang terbaik, gitu kan? Nah, kayak seperti saya dengan Pastor Jonathan. Jadi dulu Tuhan itu ngizinin kita ketemu sama ini. Ternyata kita berpikir, wah ini kayaknya dari Tuhan. Ternyata enggak. Ketemu sama ini, ternyata enggak. Ketemu sama ini, ternyata enggak. Ternyata ketemu sama ini. Gitu loh. Ini perjalanan. Banyak banget ini orang kayak playboy atau... Enggak. Kalau saya kan, kalau saya begini teman-teman. Kalau saya itu mesti jujur. Saya itu sebagai hamba Tuhan. Saya itu sebagai pendeta. Dulu kalau saya sebagai pendeta itu gini. Saya sama yang ini... enggak, maksudnya gini, saya sama yang ini, oh ternyata enggak. Saya pikir dulu saya sama ini, ternyata enggak. Oh sama yang ini juga ternyata enggak. Sama yang ini ternyata enggak. Sama yang ini ternyata enggak. Pada akhirnya di total 30. Enggak, maksud saya begini. Tuhan itu gini. Tuhan itu dari jempol sampai ke jari kecil. Dari jempol sampai ke jari kecil. Itu ternyata kita itu harus ngelewatin ini, dan ini adalah proses pembelajaran. Makanya gini, putus itu bukan hal yang menyakitkan, tapi putus itu adalah hal yang indah. Ayo kita putuskan. Putuskan apa nih? Putuskan yang benar dan yang tidak benar. Oh iya, setuju. Makanya kalau kita putus ya mesti bersyukur, karena mungkin kita ini sama yang ini gitu loh. Makanya Tuhan itu mesti harus putusin dalam waktu yang putusin. Ini juga Son, ini juga. Ini kalau kamu diselingkuhin, yang denger nih, kalau kamu diselingkuhin, jangan nangis. Iya, mesti bersyukur dong, mesti bersyukur. Tuhan singkirkan itu yang bukan yang terbaik untuk kamu. Jangan nangis, justru kamu bila perlu traktir temanmu, rayakan. Traktir temanmu bilang, sini saya traktir makan. Kenapa ada acara apa ini? Saya baru diselingkuhin. Ayo kita rayakan gitu loh. Itu keren banget. Kamu nangis untuk orang yang selingkuhin. Bego banget loh kamu itu. Habis itu gini.
Iya dong. Habis itu mau bunuh diri lagi. Itu maksudnya kalau Nah, aku di saya mau jawab nih. Saya mau jawab yang pertanyaan tadi. Yang Brother Joe bilang, yang Pastor Joe bilang gini, gimana ada banyak perempuan nggak bisa menikah karena terlalu menerapkan standar yang paling tinggi. Nah, saya mau cerita dikit nih. Oke. Curhat. Saya mau cerita dikit. Ternyata kebanyakan bahwa pihak yang menerapkan standar yang tinggi itu biasa ternyata secara ilmu psikologi. Saya pernah ambil psikologi biblical. Jadi ternyata yang lebih banyak untuk menerapkan standar untuk mencari pasangan itu dari pihak wanita, pihak perempuan. Dengar tuh perempuan. Mana tuh perempuan? Ya. Dengar itu. Nah, gue pernah punya pengalaman. Jadi pengalamannya itu gini. Satu kali aku diundang pelayanan di salah satu gereja di Bandung. Nah, karena gua waktu itu ngekos di Jakarta Selatan, jadi gua punya temen di Kelapa Gading. Jadi aku tuh punya temen di Kelapa Gading. Kebetulan kalau minggu temenku itu nggak kemana-mana. Jadi dia udah berkeluarga, dia punya anak, istri, dia punya sopir, dia punya pembantu. Pembantunya aja 2. Pembantunya itu 2, dia punya sopir. Nah, sopirnya itu biasa kalau minggu nggak kerja, tapi sopirnya itu di rumah aja. Di rumah paling bersih-bersih mobil apa segala. Nah, hari itu aku tuh mau pelayanan ke Bandung. Jadi karena aku mau pelayanan di Bandung. Waktu. Nah, terus begitu aku mau pelayanan ke Bandung, aku pinjem mobilnya dia, pinjem Alphardnya dia, Jo. Sama sopirnya dia. Nah, sampai di Bandung, biasalah sopir kan, karena pinjam mobil Alphardnya dia. Sampai di Bandung, sebelum aku khotbah, mobilku itu dibukain sama sopirnya. Begitu mobilku dibukain sama sopirnya, ternyata aku ketemu sama ibu-ibu, sama anaknya perempuan. Waduh, matrenya minta ampun. Tapi tenang, dia nggak nonton kok, nggak nonton. Jadi hari itu, yang di Bandung tuh jemaat di Bandung, cewek itu. Terus Karena dia lihat gua, wah pendeta keren ya, bawa sopir pakai mobil Alphard. Ternyata mobilnya itu kan pinjeman. Nah, terakhir begitu aku sudah balik di Jakarta, aku diteleponin, Jo. Aduh, kok David, jangan capek-capek ya di jalan. Iya, yang ganteng, pelayanan, jaga kesehatan ya. Begitu tahu, aku cuma pakai mobil Xenia, dia nggak telepon lagi, Jo. kurang ajar itu. Makanya di gereja aja banyak model begini. Loh, kalau buat gua mesti bersyukur. Artinya model begini nggak layak dijadiin istri, Jo. Salibkan itu orang tuh. Iya. Iya, pernah ngalamin gitu nggak? Lu pernah ngalamin gitu nggak? Wah, saya mah dari wajahnya wajah tersakiti nih, Son. Makanya sekuat sekarang. Orang kalau sering tersakiti jadi kuat. Oh iya, makanya begini ya, makanya waktu lu di Surabaya, orang tuanya nggak setuju kan karena memang wajah lu kayaknya nggak menjanjikan ya. Wajah lu padang gurung, bukan kanak-kanakan. Ya, Son. Ini masalah isi dompet. Kalau isi dompet kentang, wajah mah lewat, Son. Kalau isi dompet, ganteng akan disalibkan dengan isi dompet. nah cuma yang paling bahayanya begini, kalau isi dompetmu udah habislah kau, Bang. Bener nggak? Itu dia masalahnya. Isi dompetku kan Tuhan yang isi, Son, nggak bisa habis. Nah, itu dia. Nah, cuma kalau ada wanita yang menerapkan standar, kalau cari pasangan, cari jodoh, mesti yang kaya. Bertobat perempuan begitu. Dengar itu perempuan ini yang bertobat. Kira-kira kalau perempuan seperti ini yang naik hidup di dalam, ya. Darah naik itu. Kira-kira terus? gini, kira-kira kalau perempuan yang seperti ini yang matre, terus kemudian pengennya dapat yang kaya raya. Iya. Kira-kira kalau hidup dalam zaman Yesus, kira-kira perempuan ini ditempatkan di mana? Aduh, dilempari batu, Son. Kejam amat. Yuk, kalau ada yang mau nanya, tanya yuk. Enggak, karena bagi saya begini, bagi saya perempuan adalah penolong. Setuju. Ya.
bagi saya perempuan yang cantik adalah perempuan yang menolong. Perempuan yang punya rasa empati yang tinggi. Nolong Punya, ya, nolong. ya, Bukan odong ya, bukan odong. ya, bukan menolong, bukan menolong. Nah, jadi kalau ada perempuan yang dia menolong, rasa empati tinggi, bersosial tinggi, terus dia punya harapan dan mimpi yang besar. Nah, bagi saya itu perempuan termahal, berkelas, jadi rebutan. Nah, saya percaya yang nonton ini semuanya penolong, bukan penodong. Ya, saya percaya juga semua yang nonton ini perempuan-perempuan yang cinta Tuhan, yang selalu melihat orang kesusahan itu pasti pengen nolong. Katakan perempuan, katakan amin. Terus kalau laki-laki apa? Kalau bukan penolong, kalau laki-laki? Kalau maksudnya gimana? Kalau perempuan itu penolong. Terus kalau laki-laki itu gimana tuh? Kalau laki-laki itu gini, laki-laki itu kalau perempuan itu ditempatkan Tuhan untuk menolong, laki-laki itu ditempatkan Tuhan untuk bertanggung jawab atas perempuan itu. Yes, hidup laki-laki. Yang Makanya, merasa laki-laki. Gini, jangan yang merasa, kalau merasa bahaya. Yang laki-laki. Bahaya kalau merasa laki-laki. Oh iya. Oke. Makanya begini, makanya carilah laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan cari laki-laki yang kaya. Buat gua gini loh, kalau kamu dapat laki-laki yang kaya, tapi duitnya cuma dari duit bokap nyokapnya, itu mah laki-laki paling miskin. Yes. Iya. Masa gini? Kamu gini, kamu dating sama laki-laki, terus kamu dibayarin pakai duit papa mamanya. Kamu nggak malu apa? Perempuan model begini nggak malu. Makanya gini, jangan cari laki-laki yang kaya, tapi cari laki-laki yang bertanggung jawab. Yes. Karena kekayaan tanpa tanggung jawab bisa menghancurkan. Dan gue yakin begini, laki-laki yang bertanggung jawab pasti akan diberkati. Yes. Iya, makanya gini, jangan gini, salah nggak sih tiba-tiba kita kenal sama laki-laki yang sudah mapan? Nggak salah. Nggak salah. Tapi mesti ingat, dia laki-laki yang bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab atas hidupmu, bertanggung jawab dengan anak-anakmu kelak, bertanggung jawab untuk bawa kamu dekat sama Tuhan. Jangan cuma dapat laki-laki yang cuma bertanggung jawab menuhin keinginanmu dengan duit. Dan ingat ya, perempuan yang bisa disogok sama duit demi didapetin, itu perempuan murahan. Jadi gini, kalau perempuan bisa dibayar pakai duit, ya berarti harga dirinya semahal itu. Makanya jadilah perempuan yang bahkan kekayaan uang tidak bisa beli harga diri lo. Gua paling seneng itu kalau ada perempuan begini. Kalau ada perempuan digodain pakai mobil mewah, digodain sama kantong tebel, dia bilang begini, ngapain gue cari kayak gitu? Gue carinya cinta Tuhan, bro. Bukan bawa gue ke duniawi, tapi bawa gue deket sama Tuhan. Cari laki-laki yang kayak gitu. Nah, salah satunya yang saya lihat punya hati seperti itu Pastor Jonathan Manulang. Makanya yang jomblo cepat merapat. Dan Pastor David Herson. Nah, begini juga, Fit. Selain dia bertanggung jawab, laki-laki yang keren adalah laki-laki yang tahu kemana dia akan bawa pasangannya. Setuju. Jadi para perempuan, kalau kamu pacaran, tanya pacarmu, mau kemana kamu bawa saya? Ya, makanya pasti dong, gitu loh. Kalau dia nggak tahu kemana kamu dibawa, maka siap-siaplah kau berputar-putar. Berputar tanpa arah, tanpa tujuan. Iya. Mata kau berputar, tahun kau berputar sampai berubah. Berputar Terus atas nama cinta lagi. Gini loh, cinta itu bertanggung jawab. Cinta itu punya tujuan.
Jangan cari laki-laki atau perempuan yang arahnya udah nggak tahu kemana. Kayak lagunya Armada, mau ya muter-muter, mau dibawa kemana gitu loh. Nah, Mana lagunya? cari Lagunya gimana? lagunya gini, gue nyanyiin lagunya gini. Ini lagunya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Apa lagi? Ke kanan ke kiri pun gak jelas. Menikah enggak juga enggak jelas. Lebih baik putusin aja. Gitu loh. Enggak jelas. Putusin. Maksudnya pacarannya kemana juga enggak jelas. Laki-laki yang keren itu gini. Waktu ditanya, kemana mau dibawa saya? Dia langsung bilang, saya akan bawa kamu ke masa depan. Wow. Kita Keren. akan menikah tahun depan. 2 tahun lagi kita menikah. Ada duit. Saya bawa kamu ke masa depan. Nah itu tuh, laki-laki. Laki-laki yang keren itu laki-laki yang ngomong begini sama pacarnya. Laki-laki yang keren itu laki-laki yang ngomong gini sama ceweknya. Sayang, aku akan bangunkan kamu dan aku akan bawa kamu ke 2 rumah. Rumah apa? Rumah Tuhan untuk menikah dan rumah tangga untuk membangun keluarga. Tos dulu, tos. Asik. Dahsyat. Aduh, dahsyat. Keren. Tuh. Itu. Pertanyaan Dan tuh. gini. Dan perempuan yang keren itu perempuan yang mau Perempuan yang cantik, memberi. Son. Ya, itu pasti dong. Terus. Kan cantik itu kan bukan masalah urusan wajah, tapi cantik itu masalah hati. Siap. Kalau buat gua gini, kalau buat gua cantik dari wajah itu mah gampang. Paling keren itu cantik dari sini. Tuh. Nih dari sini. Nah, perempuan yang layak diperjuangkan. Perempuan yang layak diperjuangkan itu perempuan yang mau Hajar terus. kok aja sih? Belum. Gini. Perempuan yang layak diperjuangkan itu perempuan yang selalu mikirin gini, sayang, aku akan melayanimu dan aku akan melayani anak-anakku, melayani rumah tangga. Cheers dulu, cheers. Ya. Oke, ya. Ini ada yang tanya nih, ada yang nanya. Aurontina Malau, yakin cantik wajah gampang sih cantik wajah. Operasi aja. Gampang. Saya udah pernah ke Korea. Kasih duit 200 juta. Beneran, kasih duit. Kasih ke saya gampang operasi setrika aja tuh. Setrika mukanya yang setrika itu. Ya. Jadi ternyata begini, ternyata wajah itu gampang dibentuk. Yang susah itu bentuk yang di sini gitu loh. Makanya cari pasangan yang dari sini, jangan yang dari sini. Nah, ini yang paling penting. Ya, cantik itu perempuan. Ya betul lah. Jadi Ya, kalau betul. kamu perempuan, pasti kamu cantik. Karena kamu Ya. perempuan. Itu dia. Jadi semua kamu perempuan, kamu cantik. Jadi kalau kamu merasa nggak cantik, emang kamu laki-laki. Makanya ada lagu begini yang untuk perempuan cantik. Coba. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Terus kalau kita lihat perempuan yang cantik, yang cinta Tuhan, yang mau nolong orang miskin, ngasih makan orang yang kelaparan, itu ada lagunya juga. Lagunya itu kayak gini. Kau cantik hari ini, dan aku suka. Terus bait yang kedua. Ajar. Kau lain sekali.
Suka memberi makan orang yang susah. Wah, itu cantik itu. Keren. Yes. Laki-laki ganteng itu laki-laki. Jadi kamu ganteng. Betul. Kalau kamu nggak ganteng, berarti kamu perempuan. Ah. Ya iyalah, Pak. Ya iya dong. Maksudnya jangan merasa nggak ganteng. Kamu kan Iya. laki-laki. Aduh. Makanya banyak laki-laki begini. Banyak laki-laki, Pak, saya kan nggak ganteng, Pak. Saya kan nggak tampan, Pak. Gini, ketika kamu ngomong kamu nggak ganteng, kamu nggak tampan, sebenarnya kamu sedang menginjak-injak kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu iya. Mau habis. Hah? Ini waktu mau habis. Waktu udah mau habis. Iya. Dikit lagi matiin. Gimana? Kalau dong? mati kita lanjut dong. Malam Lanjut. minggu nih. Malah lanjut dong. Jadi gini, jadi laki-laki kamu itu diciptakan sempurna. Jangan merasa kamu jelek. Kalau kamu merasa kamu jelek, berarti kamu menghina Tuhan kamu. Oke? Kira-kira begitu. Kalau Pak Sergio kategori apa? Ganteng atau kategori apa? Loh, kan saya laki-laki. Berarti Ganteng dong. Kalau saya bilang saya nggak ganteng, emang saya perempuan. nah, berarti semua yang ada di sini ini semua laki-laki ganteng. Jangan pernah ngerasa jelek. Setuju itu. Setuju. Kalau kamu cantik. Kalau kamu merasa jelek, perempuan, kalau kamu merasa jelek dan tidak merasa cantik, berarti kamu menghina Tuhan. Astaga. Udah gak cinta Tuhan. Bilang jelek lagi. Lu gua ajar lo. Pelit lagi. Jerawat. Lihat. Terus. Jangan ngomong. Enggak. Terus kemudian gini. Udah nggak cinta Tuhan, nggak peduli sama orang, nggak bantu anak-anak yang kesusahan makan, nggak peduli sama orang miskin. Makan nggak berdoa. Makan nggak berdoa, minggu nggak ke gereja. Aduh. Ini ada yang nanya. Ini. Tuh ada yang minta, ada yang request ke kita ini. Ada yang request bilang begini, lanjut Kak sampai pagi tuh. Ini pasti perempuan keren nih, perempuan keren. Oke, teman-teman tanya yang serem-serem dong, tanya yang serem-serem. Wah, kalau ini gimana? Ini bingung saya jawabnya ini. Aku gini, Jessica Miranda ini Pastor Jo yang jawab. Aku udah punya pacar, tapi aku ada niat menjadi suster. Gimana dong, Kak? Gimana dong? Loh, begini. Kan jadi aneh. Kamu tahu suster nggak nikah. Tapi kamu ada pacar. Gimana dong? Wah, berarti kamu berniat putus dong. Ini Jessica gini loh, Jessica. Mau melayani itu bagus, tapi begini, jangan melayani dengan kamu mengorbankan perasaannya laki-laki. Itu kalau ditinggal nikah gimana? Dia siap nggak kalau kamu? Nah, kalau laki-laki itu kemudian nikah sama perempuan lain, kamu rela nggak? Tapi kamu kan pasti itu Jessica bilang, tapi kan mungkin kamu bilang begini, tapi Kak ini kan panggilan hidup, ya lebih baik diselesaikan baik-baik. Enak ya loh kan? nikah itu enak loh Jessica. Oh, nikah enak ya Mas Aryo? Mana tahu dia nggak tahu itu enak, kita beritahu toh. Nikah itu enak. Makanya, kalau nikah enak, kenapa Pastor Jo nggak mau nikah? Ya kan mau nikah. Oh, mau nikah. Oh, berarti Pastor Jo sudah membatalkan. Kamu mau nikah juga, So? Mau dong. Oh. Saya ingin menggenapi rencana Tuhan. Setuju.
Tas dulu, tas. Tos, tos. Haleluya. Oke. Tahu nggak rencana Tuhan yang terbaik itu apa? Beranak cucu dan penuhilah bumi. Yes, Oh. setuju. Anda yang sudah menikah, mungkin nonton ini sudah menikah, perbanyak anakmu. Jangan KB, Ya. jangan KB. Katanya tunduk sama pemerintah. Astaga. Nikah itu enak loh. Betul, Kalau betul. kamu mau ke surga, nikah. Kalau kamu Nah, mau ini tahu ada yang rasanya, nanya nih. kalau kamu mau tahu rasa neraka, menikah. Terus. Kok mau tahu rasanya neraka sih Pak? Emang ada apa di pernikahan Pak sama ngerasain neraka? Pernikahan itu kan antara dua yang berbeda, kelaminnya aja udah berbeda, sepatunya aja udah berbeda. Itu ketemu, ya perbedaan ini kan mesti dicocokkan, dan mencocokkan itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh air mata, butuh segala macam. Jadi kalau mau tahu rasanya surga, mau tahu rasanya neraka, silahkan menikah. Ini ada yang bilang nih. Tadi Pak Jo, kita lagi bahas tentang beranak cucu penuhilah bumi. Ini ada Nona Negu. Nona Negu tanya, sesuai dengan anjuran pemerintah 2 anak cukup. Nah itu gimana tuh? Loh, sekarang begini, tidak ada yang salah waktu kita bilang 2 anak cucu. Tapi kalau tiba-tiba kebobolan, Berarti Mana? kalau 3 anak, anugerah dong. karena ketemu orang Son, anaknya 2 tuh, dia bilang, Pak, saya kepengen 2-nya anakku. Terus kenapa 3 Bu? Iya nggak sadar, kebobolan. Nah, terus gimana dong? Nah emang gini, mau tanya dulu. Kalau Pak Sergio, kalau nanti punya anak, pengen punya anak berapa? Ya penuhi bumi lah Son. Wih, emang istrinya kuat? Ya, bukan masalah kuat atau tidak. Kalau Tuhan kasih 2, puji Tuhan. Kalau tidak Tuhan kasih 3, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih 1, ya sudah. Kalau Tuhan kasih 12 juga oke ya? Loh, kan begini. Semua tergantung bagaimana Tuhan kasih. Kalau saya sih Ya, ditanya, kalau saya ditanya, bagusan mana Pak? 2, 3, 4, 5 atau banyak? Saya bilang, kalau 2 mengurangi biaya. Kalau banyak juga biaya. Tapi kalau Tuhan kasih, saya percaya setiap anak itu anugerah. Setiap anak Setuju. punya berkat, Setuju. anak punya berkat sendiri. Setuju. Nih ada yang nanya. Aurontina Malau. Apa tanggapan Pastor kalau nikah tidak diberi keturunan? Nah, ini keren nih. Gimana tanggapan Pastor kalau nikah tapi tidak punya keturunan? Ya, begini. Tuhan kan nggak pernah salah dan Tuhan tidak berpikiran negatif atau merancangkan yang jelek. Ini yang paling penting ini sebenarnya kan memang punya anak itu penting. Tapi Betul. kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kan dalam hidup ini. Ya. Kalau kita punya anak banyak, ribuan bahkan anak kita kalau mau kasarnya gitu, ribuan. Tapi kalau kita tak mengerjakan apa yang Tuhan mau, ya buat apa juga sih? Jadi artinya begini, bukan masalah ada anak atau tidak ada anak, tapi berjalan apa tidak dalam rencana Tuhan. Itu yang paling penting. Ada anak puji Tuhan, tidak ada anak puji Tuhan. Iya, lagian begini loh lagi ya. Anak itu kan pemberian Tuhan. Ya. Kalau Tuhan kasih puji Tuhan, Tuhan nggak kasih juga ya puji Tuhan. Kan masih banyak anak-anak yang bisa kita besarkan kan? Iya dong. Iya, tapi ada banyak orang terus kemudian cerai gara-gara apa? Gara-gara nggak punya anak. Aduh, ngapain sih kayak gitu? Seolah-olah begini, seolah-olah kalau nggak ada anak hidupmu nggak bahagia loh. Dulu waktu menikah bahagia nggak? Kalau udah bahagia sudah ada anak atau enggak ya bersyukur sama Tuhan. Iya. Kalau nggak ada anak ya lebih baik ada anak-anak jalanan. Ayo tampung mereka, besarkan mereka, anggap mereka anak sendiri. Apa sih bedanya anak kandung dengan yang lain? Kan cuma masalah kita yang lahirin dengan yang tidak. Perlu setuju. Jadi kan bahagia kan bukan waktu kita punya pacar atau tidak. Kalau punya pacar puji Tuhan, kalau tidak puji Tuhan. Bahagia juga kita punya anak.
punya anak puji Tuhan, punya anak puji Tuhan. Bahagia, iming-iming itu bahagia karena Tuhan ada di dalam kita. Setuju. Entah di dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, kita damai sejahtera, kita sukacita, kita happy banget, Son. Betul. Makanya begini, kalau kamu merasa aku bahagia kalau punya pacar, berarti sekarang hidupku belum bahagia. Iya dong. Aku bahagia kalau aku punya anak, berarti pernikahanmu sekarang belum bahagia. Iya dong. Makanya bahagia itu titik, nggak usah pakai syarat. Yes. Nah, ini ada yang nanya nih, Rolina Sitohang. Dikenalkan sama keluarganya, apa itu termasuk keseriusan cowok dalam sebuah hubungan, Pastor? Ya, salah satu dong. Salah satu. Tapi itu salah satu dari beberapa. Itu nggak cukup. Nggak cukup sama keluarganya. Tapi yang kenalkan dia cowok itu yang kenalkan kamu sama keluarganya. Tapi ternyata kenyataannya waktu kalian jalin hubungan, kamu ditonjokin. Kamu dicaci maki. Nggak memenuhi standar. Nah, kalau buat saya sih, Pastor Jo, kalau buat saya sih agak sedikit, saya nggak bisa ngomong harga mati ya. Tapi ada jadi pertimbangan besar kalau kamu punya pasangan, tapi pasanganmu udah main fisik, mampar, nonjok, wah itu. Saya pernah David ketemu suami, istrinya cerita, suaminya cerita, Pak, aku itu waktu duduk dipukul pakai galon, waktu dipukul pakai kipas angin. Bayangin tuh. Aduh, maksudnya begini, jangan cuma aku dikenalin nih sama orang tuanya. Pasti ingat, pelajari karakter. Karakter lebih penting dari semuanya. Setuju. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Rona Hasibuan. Pak, ada temanku masih status pacaran, tapi beda agama. Yang cewek non-muslim, yang cowok muslim. Masih pacaran si cewek, udah pakai hijab. Bagaimana cara menanggapi seperti itu, Pak? Mohon jawabannya. Gimana tuh pacaran yang beda agama? Loh, Alkitab bilang 2 Korintus 6 ayat 14. Alkitab bilang, janganlah kamu. Kata jangan itu perintah. Kata jangan itu perintah. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang percaya. Sebab persamaan apakah antara kebenaran dengan kedurhakaan? Atau antara terang dengan gelap? Jadi kalau Tuhan bilang berarti itu larangan. Kalau dilarang berarti Tuhan gak suka. Kalau kamu paksakan apa yang Tuhan larang, maka kamu tanggung resikonya. Betul. Tapi kalau larang, maka Tuhan bertanggung jawab atas kamu. Itu saja, simpel. Nah, terus gini. Ada yang bilang begini, tapi kan ada yang menikah, Pak, beda. Dan ternyata rumah tangganya aman-aman aja. Gua dapetin ya, ini maaf kata ya. Gua dapetin. Dari 5 orang yang menikah beda agama. Dari 5 orang yang menikah di beda agama. Ini gua dapetin. 4-4-nya hancur semua pada akhirnya. Ya, jangan cuma ngelihat yang satu tapi yang 4 nggak dilihat. Makanya kalau buat saya harga mati, nggak ada hubungan yang melegalkan pernikahan beda agama, pacaran beda agama. Apalagi bilang, Kak, kita bawa dia ke Tuhan, kita menangkan. Emang kamu sertai Tuhan? Orang Tuhan larang jangan. Terus kamu bilang kita menangkan, pasti Tuhan sertai. Loh, Tuhan larang kok. Makanya lebih baik gini, kalau kamu pengen memenangkan dia, jangan jadi pacar, jadiin teman dulu. Karena zaman sekarang banyak laki-laki yang modus. Modus apa? Ya udah, aku mau masuk ke gereja. Kalau ada laki-laki yang mau kamu ajak masuk ke gereja demi dapetin kamu, itu laki-laki modus. Buaya itu. Laki-laki buaya itu. Makanya jangan mau sama laki-laki kayak gitu. Nah ini ada Vena Siombing, kalau pacaran sama Katolik gimana, Pastor? Kan sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Nah kalau Katolik gimana? Nah gini, saya selalu bilang Tuhan tidak datang bawa agama.
Dan bukan kebenaran, bukan agama. Yesus datang bawa dirinya. Yesus datang bawa kehidupan, bawa kebenaran, keselamatan. Yang penting gini, selama dia percaya Yesus, hidup firman, hidup seperti firman. Tapi sekalipun dia Kristen, tapi kelakuannya seperti hantu. Tidak hidup. Nah, percuma, yang paling penting kan seiman dan seamin. Betul, harus tuh. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Kenanya. Kalau yang seiman nggak nemu-nemu gimana Pak Pendeta? Pendeta kadang ngambil putus asa. Nah ini kayaknya yang Kenanya ini kayaknya belum nemu-nemu. Gimana nih? Kamu carinya di mana? Bang nyarinya di mana? Begini, Son. Adam waktu di Taman Eden dia sendiri. Belum ada istri. Ada nggak Adam berdoa, Tuhan, mana jodohku? Nggak ada. Ada nggak Adam berdoa, Tuhan, udah lama nih, udah jomblo lama? Nggak ada. Alkitab, Tuhan bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri. Artinya gini, Tuhan itu peduli banget kok masalah pasang hidup kita. Nggak usah. Jangan kejar-kejar. Yang keren tuh gini, bukan kamu yang mengejar, tapi kamu yang dikejar. Wah, gitu. Itu Asep, Rosalinda. Nah, terus. Ini makanya mungkin gini, ada banyak laki-laki bilang begini, Pak, mana Pak nggak nemu-nemu? Gimana kamu bisa nemu? Kerjaanmu cuma main game di kamar. Aduh, kadang ya. Ya kalau kamu mau nemu pasanganmu ya kamu mesti cari juga dong. Ya nggak? Kalau kamu mau nyari ya gini loh. Kalau kamu mau nyari ya juga ya kamu banyak. Saya nggak mau nyinggung sih sebenarnya. Tapi banyak orang pengen jodoh. Cari. Iya betul. Makanya ya harus cari juga dong. Masalahnya kan kita tidak tahu kira-kira yang mana jodoh kita. Sekalipun ada tapi nggak tahu ya, makanya itu dicari. Kalau dia cari, masalahnya Tuhan kan udah sediain. Apalagi dia cari karena Ini ada pertanyaan nih dari Kabrini. Ada nasihat untuk yang jomblo, Pastor? Jodoh nggak kunjung tiba. Nah itu dia. Sabar. Oke. Jomblo. Ini penting. Jomblo itu artinya sedang menunggu pasangan yang terbaik dari Tuhan. Gini. Ini perlu teman-teman dengerin semua. Nih, perlu teman-teman dengerin semua. Lebih baik telat menikah daripada salah menikah. Setuju. Lebih baik telat punya pacar daripada salah punya pacar. Yes, setuju.